Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mendengar ilmu panjang kepada kitanya, sehingga ni buat videonya di kitanya ka dapat tatap muka lo walaupun melalui kamera. Jadi hadirin sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ulun tuan bahas tentang semayang. Putra semayangnya. Jadi sembahyangnya adalah secara bahasa padahal kan sembahyangnya adalah doa. Pada syara sembahyangnya adalah sesuatu yang dibuka dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Sembahyang. Jadi rakan-rakan nun memandung betadu pule gedanya. Sembahyangnya adalah doa. Menyegutnya renungi bacaan-bacaan dalam sembahyangnya yang adalah doa pujian yang terdapat dalam sembahyang. Sana dan talab. Sana artinya puji, talab artinya permintaan yang dalam sembahyang. Jadi sembahyang na dua. Sembahyang sunat, sembahyang wajib. Sembahyang sunat apabila ada lakukan gebi pahala, apabila hana lakukan hana gebi dosa. Sembahyang wajib apabila ada lakukan gebi pahala, apabila tertinggalkan gebi dosa oleh Allah Taala. Sembahyang wajib na limang boh, luhu, asa, maghrib dan isya dan subuh. Yang limang boh wadanya di gedenya yang hanji tertinggalkan, yang kagak wajib di gedenya. Karena dungku sembahyangnya lam hadis ini semaga pegah ke sabda Nabi, sembahyangnya perbedaan antara di orang Islam dan orang kafir. Yang perbedaan pegah di Nabi. Jadi baik tak tinggal sembahyang karena singoh di widih roha tingo yang gisap sembahyang pun, gede yang sembahyang pun. Nah ke sembahyang hana dalam neraka kedih dengku layak kedih. Nah ke sembahyang dalam syurga yang tinggal roha dengku mamnya hana ada sembahyang tak turun teman apuin neraka ada tak turun apuin neraka menyahan sembahyang. Di dalam sembahyang terdapat doa dan pujian. Tatkala di kita yang baca takbir, tatkala di kita yang baca tahlil, tatkala di kita yang baca tahmid, yang di kita yang sedang terpuja Allah Subhanahu wa taala. Tatkala di kita yang tamu doa, tak lagi sesuatu Pak Allah Taala yang berarti di kita yang sedang tamu doa Pak Allah Taala. Jadi sebaik-baik doa adalah doa yang diawali dengan puji, dan setelah puji baru puji kepada Allah. Setelah puji kepada Allah baru doa. Apa yang ingin kita berdoa baru doa. Sembahyang adalah doa. Benar arti doa. Doa adalah kita meminta kepada Allah. Jadi di gedenya mate ketika kami tak laki sesuatu, pasti ada cara draw, pasti tak doa di gedenya. Contoh lagi telah kepeng bakyah, pasti di gedenya telah kepeng bakyah dengan lemah lembut. Yah lung nebi peng sedipeh. Kah mungkin ya kun yah ke bipeng terpe. Nya mungkin yang kemah ke kupo. Tapi kibancin dengan bahasa yang lembut, bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Ayah bipeng mau dua ribe. Lung ya blur kok puang kedro. Jadi kayaknya ayah bipeng
2000 long ya blo krim tu nyaw di dalam laki pak ya lembut. Jadi gede yang orang beri harus tinggi, orang beri harus tinggi, dan orang laki harus harus ge petinggi orang yang biar. Nyaman tata cara menua. Nyambak manusia laki pulang talaki ba Allah Taala. Tam laki ba Allah Taala mungkin ya Allah nabi ya Allah nabi peng dah begini. Mungkin han gak bimi lagi anjara tam laki. Tapi kibancit tam laki dengan kekusukan. Tam laki dengan sungguh-sungguh. Tam munajat tam laki ba Allah Taala bergebi putra yang katanya menginginkan. Menyotam laki secara gasa, bahasa katanya gasa, hana sopan Allah Taala, hana khusyuk. Tengah tam laki tinggal dekat pulai, nyan hang gebi dia Allah Taala, hang kabulkan. Maka apabila kita berdoa, mari kita berdoa dengan lembut, dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun, bahasa yang layak. Pek hana sopan di gedung tam laki. Dan hanakan gebi putra yang kita yang lagi. Jadi dalam sembahyang nak terdapat dua, nak terdapat sana dan nak terdapat talab. Sana puji, talab meminta. Lagi pun ada begah. Ya. Jadi jika kita yang paham, jika kita yang memahami putra kandungan-kandungan yang terdapat dalam sembahyang, putra arti makna dalam bacaan-bacaan dalam sembahyang yang akan membawa gedanya kepada kekhusyukan dan akan membawa gedanya kepada kerendahan. Emang rendah, tatapu draw di gedanya dengan tatapu arti daripada bacaan-bacaan dalam sembahyang yang taturi draw di gedanya bahwa saja gedanya hamba yang hina, bahwa saja gedanya hamba yang hana sapu-sapu buat pandangan Allah, hamba yang cukup hina, yang dengan tatupu arti-arti kandungan-kandungan daripada bacaan-bacaan bunuh. Makanya di gedanya dongku dalam kitab Al-Mahalina kepegah ini supaya di gedanya mengat khusyuk sembahyang, yang di gedanya harus tadabbur makna, tarenungkan makna, putra arti yang terkandung dalam bacaan-bacaan tersebut, yang tarenungkan supaya apa kan? Supaya akan mendatangkan kekhusyukan bagi gedanya. Menyata sembayang kada sembayang yu hana ada puarti nyan payah datang kekhusyukan bagi kita yu payah sembayang dah baca yu lale kera. Maka dengan dadupu arti di gedanya tadupu putra yang dah bacanya, jadi tahayati tarenungi, jadi nyan akan membawa gedanya kepada kekhusyukan. Nya mana nyan kita mahalina kepegang. Jadi yang di gedanya yang memang galam tertepu putra arti-arti bacaan dalam sembahyang dan tak pelajari, tak ingat, supaya apa kan? Supaya diketanya lebih khusyuk dalam tapujo Allah Taala dan dalam tak berdoa ke Allah Taala, supaya lebih khusyuk, supaya alam lebih terridro sodro. Katanya adalah hamba yang hina, katanya adalah hamba yang sangat-sangat hina bak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Anak putra mahayi hana puta mereman, hana sapu-sapu deh. Sehebat tanya dalam dunia, setinggi apapun jabatan dia, hana guna, hana artinya bak pandangan Allah Taala menjadi kita nyo hana ta ibadat ke Allah Taala, nyan hana arti. Sehebat apapun kekayaan kita nyo melimpah luah tengku, tanah rata sago moto bebiraya, menjaga kita hana ta ibadat ke Allah Taala, nyo hana guna tengku, rugo na daya, uro akhirat tinggal dan tarumpok sapur. Maka jadi kita nyo yang nana harta, tak pergunakan hartanya, bujut tak investasi ke akhirat. Di kita nyo yang nana harta pibek tu wajib ke Allah Taala. Ibadat selalu ke Allah Taala. Harta ibadat. Kan fabi di kita nyo dalam dunia. Dan di kita nyo pi yang hana-hana nyobek tu wajib ke Allah Taala. Kahana idonya kita nyo benar akhirat. Bek nempik tu nyo lagi cina kasihan mati. Idonya tan akhirat tan. Nyan hana guna. Maka mari di kita nyo
selalu tak munajat, selalu tak puji Allah dengan cara tak sembahyang, dengan cara tak berdoa, baik di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Ya. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak doa dalam sembahyang, nasabah doa yang ketika diketanya wate taduk di antara dua sujud, nyo doanya yang cukup luar biasa. Rabbighfirli warhamni wajburni, paksakanlah aku. Arti paksa lu ni Allah. Akan diketanya talake ba Allah taala supaya kepaksa adanya untuknya karena diketanya adalah hamba yang lemah, diketanya adalah hamba yang lalai, hamba yang terkadang mengikuti hawa nafsu. Maka selalu dah munajat ba Allah taala supaya diketanya getok hati gedeng. Getok hati gedeng. Maka jadi terkadang diketanya dah sembahyang mentang payah kepaksa. Dalam doa ba Allah taala supaya getok hati gedeng untuk tak puput, untuk selalu terbawa kepada jalan-jalan yang wajburni. Dan doa yang sangat luar biasa. Karena doanya adalah menggambarkan bahwa gedanyo adalah manusia yang lemah, gedanyo adalah manusia yang hina, gedanyo adalah manusia yang lalai, yang terkadang selalu mengikuti hawa nafsu. Maka yang supaya gedanyo terbawa kepada jalan yang supaya gedanyo terbawa kepada jalan yang amar ma'ruf yang nahi mungkar. Ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sembahyang yang kita lakukan setiap waktu, yang tanpa henti-hentinya kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wujud kita sebagai hamba yang khusyuk, semoga wujud kita sebagai hamba yang taat, hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sembahyang kita bukan hanya sekedar ekspresi keberagamaan semata, namun wujud sembahyang kita adalah untuk menimbulkan wujud penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang intinya adalah sembahyangnya adalah doa. Allah berwajib sembahyang kita tajak tak lakukan gebi pahala, tak tinggalkan gebi dosa. Allah tadi ketika sembahyang, isi dalam sembahyang adalah pujian kepada Allah. Isi dalam sembahyang adalah doa yang mana selalu akan gebi pahala kepada kita, manfaat di kita. Bahkan sampai di kita tak tinggalkan. Bahkan di kita malai, bahkan di kita lalai, sehingga di kita tak tinggalkan sembahyang. Bahkan nyanyi juga pernah pukul di kita kasih dengan apuy. Pukul di kita kasih untuk datang mengelam neraka. Menyegalam siap, marilah perbaiki diri. Kada sembahyang yang kakak tinggal. Perbaiki diri kita untuk menjadi pribadi yang untuk menjadi pribadi yang taat kepada Allah, untuk menjadi pribadi yang selalu beribadat kepada Allah, yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Jadi akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.